lagi di YouTube kita, di channel kita Almira Seci Family. Kali ini kita bersama Mama Nok guys, karena pada pembahasan kali ini kita akan memasuki sesi curhat, yaitu curhat session ya guys ya. Nah, mau tahu keseruannya seperti apa, topik apa yang akan kita bahas? Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, belum like, belum komen, bisa di subscribe channel YouTube kita untuk terus support kita, untuk terus membantu kita ya. Semoga channel kita bisa berkembang lagi dengan bantuan kalian. Nah, seperti apa keseruannya di sesi curhat kali ini? Simak terus ya guys videonya. Nah, topik yang akan kita bahas pada sesi curhat kali ini yaitu tentang sholawat guys. Jadi keajaiban sholawat itu seperti apa, bagaimana hasilnya sholawat itu untuk kehidupan sehari-hari kita, bagaimana kerjanya sholawat itu ya dalam dalam membantu permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, itu bagaimana dahsyatnya sholawat itu guys. Nah, kenapa kita memilih sholawat ya, memilih sholawat karena sholawat itu kewajiban sebagai umatnya Nabi Muhammad ya. Jadi kita kan juga disarankan untuk bersholawat terus ya, tapi dibalik itu kita nggak tahu ternyata sholawat itu dahsyatnya luar biasa untuk kehidupan kita, khususnya terutama Mama No yang sudah benar-benar mengalami bagaimana sholawat itu membantu kehidupan Mama No sendiri. Seperti itu guys. Jadi ceritanya seperti ini guys, di awal tahun 2016 ya, di awal tahun 2016 kemarin tuh kita ada alhamdulillah dikasih ujian dalam kehidupan rumah tangga. Itu ada ujian ya, jadi nggak usah ujiannya itu pastilah setiap kehidupan rumah tangga tuh pasti memiliki ujiannya masing-masing ya. Dan berbeda gitu lah, setiap orang tuh nggak mungkin sama. Kebanyakan kebanyakan ada beberapa yang memang hampir-hampir mirip atau gimana lah. Jadi kan gimana caranya kita bisa mengatasi itu. Nah, karena di sedikit cerita di awal 2016 ya, ceritanya awal mulanya itu di tahun 2016, kemudian puncaknya itu di tahun 2021 kemarin. Cuman yang untuk yang kisahnya, kisah awal terjadinya konflik atau terjadinya masalah itu nggak akan Mama No ceritakan lebih detail ya. Mama No ceritanya secara garis besarnya aja, cuman nanti penyelesaiannya itu kenapa bisa alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik, itu pun juga karena berkah sholawat. Jadi intinya di sini Mama No akan bercerita bagaimana sholawat itu bekerja luar biasanya, dahsyat sekali ya, the power of sholawat itu bagaimana bisa membantu masalah-masalah yang ada di kehidupan Mama No. Jadi kita kan bukan mau menceritakan atau bukan mau membuka tentang aib seseorang, enggak ya, tapi kita mau berbagi aja, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Siapa tahu teman-teman yang nonton ada juga yang sama, mempunyai masalah yang sama seperti Mama No, dan kondisinya saat ini mungkin up and down gitu ya. Jadi kadang kan
kita mau cerita ke keluarga atau mau cerita ke temen tuh kan kadang malu atau kadang apa. Nah mungkin dengan melihat video ini, apa yang sudah Mama Nok alami, apa saja yang sudah Mama Nok lakukan, mungkin bisa sedikit membantu teman-teman seperti itu. Jadi ceritanya seperti ini ya guys. Di awal 2016 itu kita alhamdulillah dikasih ujian sama Allah, ujian pernikahan kita. Di situ juga awal 2016 itu si Almira juga baru masih bayi ya, masih kecil, masih belum bisa jalan, kira-kira umur 7 atau 8 bulan gitu. Nah bapaknya juga baru mendapatkan amanah baru dari pekerjaannya, sehingga dia harus stay di luar kota seperti itu guys. Dan ternyata dari situ kita diuji sama Allah. Mungkin Allah mau melihat seberapa kuat kita, seberapa besar iman kita gitu ya, makanya dikasih ujian. Makanya kita diuji. Ada seseorang yang mau mengganggu kehidupan gitulah, mengganggu kehidupan kita. Jadi kita dibuat nggak nyaman aja, untuk berumah tangga itu nggak nyaman seperti itu ya. Ini nggak banyak di awal ini, nggak banyak ya, cuman intinya ada kita mendapatkan semacam gangguan setelah setelah kita garis besar gitu ya, setelah kita konsultasi juga sama beberapa orang yang paham agama. Ternyata kalau memang kita itu diganggu dengan adanya sihir tafrik. Sihir tafrik itu biasa disebut dengan sihir pemisah antara suami dan istri. Tujuannya untuk memisahkan ya. Jadi suami istri ini digoda gitu ya modelnya ya. Jadi digoda. Nah itu sudah terjadi mulai tahun 2016 sampai tahun 2021. Nah nanti tanda-tandanya kenapa kok paham gitu, kok yakin kalau itu sihir tafrik, karena sudah ada tanda-tandanya ya guys ya. Jadi tanda-tandanya juga sama seperti yang ada dikemukakan oleh beberapa tokoh agama, itu juga sama tanda-tandanya. Dan kita setelah berkonsultasi juga memang ini memang ada semacam energi-energi negatif gitu. Jadi sehingga tujuannya itu memang mau memisahkan. Nah itu nggak baik ya guys ya. Nanti cerita lebih detailnya tentang sihir tafrik itu mungkin kita akan bahas di sesi tersendiri, karena di sini fokusnya kita ke bagaimana sholawat itu bisa membantu menghilangkan sihir itu. Seperti itu ya guys. Kita lanjut. Nah setelah didiagnosa ya, kalau bahasa kedokteran kan didiagnosa ya, kalau ini bahasa apa ya, setelah diteliti ternyata memang ada sihir yang masuk ke keluarga kita, sihir tafrik. Itu kita coba membersihkan, coba menghilangkan terus menerus gimana. Alhamdulillah setelah kejadian yang di awal 2016 itu selesai, berapa bulan kemudian ada lagi datang lagi, kumat lagi, ternyata kayak gitu sampai puncaknya itu terjadi di tahun 2021 bulan Oktober kemarin. Nah di situ ini puncaknya ya. Itu puncaknya permasalahan sebenarnya kita
nggak ada, alhamdulillah nggak ada masalah ya. Waktu itu di Oktober itu kita nggak ada masalah, bahkan kita sendiri juga bertiga itu habis liburan keluar kota, lalu tiba-tiba eh, Mama No itu kayak dimusuhi sama suami sendiri, dan suami itu sudah bilangnya sudah nggak apa ya, nggak, istilahnya nggak nyaman gitu ya mungkin ya. Dan akhirnya kita berantem hebat gini. Temannya juga kaget ya, tadinya baik-baik aja, terus kenapa kok tahu-tahu apa ya, nggak ada angin nggak ada hujan, katanya begini begitu begini. Dan akhirnya sampai mau ada berpikiran untuk pisah, cuman belum ada kata-kata apa, masih belum keluar kata-kata cerai itu belum, talak itu belum, cuman ada keinginan mau berpisah karena sudah tidak nyaman kayak itu. Akhirnya di situ kita memutuskan untuk apa namanya, pisah rumah sementara. Yang Mama Not tetap di sini, si papanya Almira pulang ke kota asalnya. Kemudian di situ kita komunikasi udah nggak udah nggak sebaik komunikasinya udah nggak baik, sudah ya namanya emosi mungkin apa ya, akhirnya sampai mikir gini, nah, kasihan ya sebenarnya Almira tuh, kasihan orang tuanya selama 2016 sampai 2021 tuh orang tuanya kayak gini terus. Ternyata apa ya, mikir juga ini harus gimana. Intinya ya bener, kalau apa namanya, kalau orang memilih untuk bertahan sedangkan apa yang dipertahankan itu kayak gitu, nggak bisa diambil gitu. Sebenarnya sakit memang, tapi gimana lagi, semuanya kembali untuk anak ya, karena anak itu apa ya, segalanya buat kita kan. Kasihan juga kalau dia tuh lahir, dia nggak minta dilahirkan dari kita, terus juga nggak minta dia dapat masalah kayak gini, itu juga dia kan nggak minta, cuman dia menjalani dapat proses gitu ya. Cuman kasihannya di situ, kenapa tetap mempertahankan kekeh gitu ya, tetap kenapa ya, karena anak sebenarnya, bukan karena siapa-siapa, enggak ya. Sebenarnya capek juga iya, terus lelah juga iya, lelah fisik, lelah mental ya pastinya juga, capek segala macam, cuman ya gimana, demi anak ya, jadi harus kuat gitu intinya. Nah, setelah kita pisah rumah itu dan dia tetap kekeh, sudah apa ya, sudah antara bingung ya, mungkin antara bingung dia mau pisah tapi dia nggak bisa, dia mau sama sana tapi nggak bisa juga. Nah ya, karena pengaruh negatif yang tadi itu, akhirnya dia bingung juga. Nggak, kalau deket itu benci gitu mungkin ya, kan istilahnya seperti itu kan. Kalau seseorang yang kena apa ya, yang kena ilmu begituan di dalam rumah tangga itu kan, seperti itu. Jadi kalau sama pasangannya itu dia benci, terus kalau nggak ketemu juga dia kadang berpikir kenapa kok bisa jadi kayak gini gitu ya, mungkin kayak gitu. Makanya kita introspeksi, di situ sudah mulai gimana ya, kan udah lelah, udah ngerasa capek juga, semuanya udah capek. Jadi akhirnya ya sudah, kalau memang ini jalannya nggak apa-apa lah,
kita berpisah. Pikirannya Pak Mano tuh dulu seperti itu guys. Jadi kalau memang sudah jodohnya habis di sini, ya berarti itu takdir, mau nggak mau itu harus diterima kayak gitu. Akhirnya kita nggak komunikasi, cuman sebatas nanyain Almira aja sih, nggak ada, nggak seperti dulu, nggak. Jadi cuman nanyain anak ya, komunikasi. Terus ada masukan juga dari beberapa teman yang memang deket sama Mano. Mereka menyarankan coba deh sholat malam, coba perbaikin sholatnya, coba banyakin istighfar, banyakin sholawat. Mungkin dengan itu nanti ada jalan yang benar-benar memang terbaik buat kita. Akhirnya dicoba itu, mulai dirutinkan lagi sholat malam, sholat tepat waktu, 1 hari 2 hari. Alhamdulillah akhirnya qadarullah ya, kuasa Allah kan ya, kuasa Allah di situ sudah kayak dikasih jalan lah, dikasih petunjuk gitu. Kenapa pasangannya itu seperti ini gitu. Ternyata ada sebab-sebabnya dan ada tujuannya yang mau dicapai. Makanya dia seperti itu ke Mano. Jadi ada tujuannya memang, ada tujuannya. Akhirnya tahu, kebuka dengan sendirinya, dan itu juga dibuka sama orang terdekat juga, terdekat anaknya sendiri. Jadi akhirnya jadi paham, oh ya sudah, kalau memang dia pengen bahagia sama sana silakan, tapi kita harus urus dulu kan. Nggak mungkin kan kalau mau mau sama orang gitu, tapi masih ada istri sah gitu kan, nggak mungkin kan. Kita urus dulu. Di situ mulai ikhlas, sudah mulai merutinkan sholawat. Jadi dikasih tahu baca sholawat Jibril, baca. Itu manfaatnya besar sekali buat kehidupan kita tuh, besar sekali. Bacaannya simple, cuman sholawat ala Muhammad, ya, bacanya seperti itu. Jadi kalau kita aktivitas tuh sambil baca. Jadi kadang tuh makanya ada tasbih digital yang dilingkarkan di jari. Jadi kalau kita aktivitas pencet gitu sambil baca. Nah dari situ merutinkan sholawat. Akhirnya di hari ke berapa ya, di hari ke nggak sampai hari ke-6 kalau nggak salah, hari ke-6 malamnya itu ada WA dari papanya Almira. Dia bilang katanya mau pulang ke sini. Jadi kaget juga. Kadang kan nggak tahu ya sebenarnya jawabannya apa. Kadang kan kita sementara itu kita bisa rumah waktu itu kan berharap nanti kalau setelah datang lagi jawaban apa yang mau dibawa sama papanya Almira tuh siap nggak siap, harus siap gitu, apapun itu. Dia bilang malam hari Sabtu kalau nggak salah, hari Sabtu malam itu dia bilang kalau Minggu tuh mau pulang ke sini. Jadi sepanjang selama menunggu datang itu sempet khawatir juga ya, wah ini ntar lagi udah nggak ada cerita lagi gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah hari Minggunya itu dia datang
dan dia menyadari kalau aku sudah seperti ini, minta maaf, kita sama-sama berubah lagi demi anak kayak itu. Jadi kaget juga ya, sebenarnya kaget ya, yang dirutinkan sholawat mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, padahal sehari itu nggak tahu berapa kali ya, cuman dari pagi subuh, dari subuh tuh mulai sampai malam mau tidur tuh tetap terus pencet sholawat terus, sholawat Muhammad kayak gitu. Nah itu dirutinkan terus. Ternyata waktu itu kan ada masalah besar juga ya, ternyata sama Allah dibalikkan. Alhamdulillah ya, seperti itu. Allah mengembalikan apa yang sudah hilang gitu ya, sama Allah. Anggap ini punyamu, tak balikin ke kamu kayak gitu. Itu berkat sholawat gitu, itu berkat sholawat, berkat kita rutinkan sholat tepat waktu, terus sholat malam juga. Jadi itu berkat itu bukan apa ya, bukan karena siapa ya, bukan karena sesuatu gitu. Akhirnya yang di godaan yang ada di kehidupan kita karena faktor X, karena faktor dari luar yang tanda kutip seperti itu. Nah itu akhirnya sama Allah dikembalikan. Jadi waktu itu ya alhamdulillah kita nggak jadi berproses, dan sampai sekarang alhamdulillah masih apa ya, masih mempunyai tugas untuk menggedein si Almira kayak gitu. Nah jadi seperti itu guys ceritanya, kejadian yang sudah dialami oleh Mama Nok dan keluarga ketika menghadapi sihir tafrik ya di dalam rumah tangga. Dan sihir tafrik itu seperti apa, manfaat apa ya, dampaknya juga seperti apa. Kalau manfaatnya nggak ada guys, jadi kalau manfaatnya nggak ada, dampaknya yang ada. Nah itu seperti itu ceritanya. Karena merutinkan untuk membaca sholawat terus selama menuju proses untuk berpisah itu, Mama Nok merutinkan sholawat. Akhirnya alhamdulillah sama Allah dikembalikan apa yang sudah hilang, sama Allah dibalikin lagi ke Mama Nok. Jadi alhamdulillah seperti itu. Dan ternyata setelah itu juga kebuka semua kalau seperti ini rencananya, seperti ini tujuannya juga seperti ini. Kebuka sendiri di sama orangnya, yang kebuka sendiri sama pasangan. Jadi tujuannya seperti ini ya nggak apa-apa lah, kita sama-sama menutup yang sudah lalu itu kita tutup, dan kita fokus ke depan lagi, menata lagi untuk bisa jadi lebih baik lagi buat Almira kayak gitu guys. Jadi intinya ini bukan menceritakan tentang aib seseorang, enggak, tapi di sini cuman berbagi pengalaman. Mungkin diantara teman-teman ada yang mengalami sama seperti yang Mama Nok alami. Mungkin intinya apa ya, jangan putus asa, jangan patah semangat untuk terus berjuang ya, apalagi kalau sudah ada anak, demi anak kayak gitu. Kasihan memang anak itu dia nggak salah ya guys ya, dia nggak salah, tapi
semua kesalahan itu tuh pasti di kita ya, di kita. Jadi kita bisa menjadi lebih baik lagi, berbenah diri, kita introspeksi diri. Mungkin ada yang kurang bisa kita ubah, mungkin ada yang nggak baik buat kita ubah juga ya. Jadi intinya sama-sama berproses, karena insya Allah perjalanan tuh masih panjang. Kalau masih ada jodohnya tuh masih panjang sekali, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang nanti akan datang ke kita. Jadi kita harus benar-benar siap, benar-benar yakin gitu ya, sama kekuatan doa, kekuatan sholat, kekuatan sholawat itu Masya Allah, kekuatannya luar biasa sekali ya. Jadi yang tadinya anggap yang tadinya sudah hitam pekat juga bisa dijadikan putih, ternyata setelah kita ambil jalur langit ya, kita beriadoh, kita berpasrah gitu sama Allah, ternyata Allah kasih yang segampang itu, jadi semudah itu. Seberapa berat masalahnya sama Allah diselesaikan dengan baik, kayak gitu. Sempat kaget juga, nggak nyangka juga ini beneran gitu ceritanya, ini beneran gitu, sampai bisa di detik ini tuh ya nggak nyangka juga ya, karena udah lama kan, dari 2016 sampai 2021, dan alhamdulillah sekarang kita tinggal bagaimana membentengi diri bisa. Jadi kalau misalkan ada sihir tafrik gitu yang datang lagi ke kita, jadi bisa mental, nggak masuk gitu ya. Bentengnya apa ya? Bentengnya dengan istiqomah beribadah, istiqomah yang positif lah, jangan buang-buang pikiran yang negatif seperti itu. Jadi mungkin bisa diambil hikmahnya, kalau baik buat kalian bisa diambil hikmahnya. Kalau ada yang kurang mohon maaf, karena nanti kita ceritakan lagi bagaimana si tafrik itu bisa masuk di keluarga kita. Nanti kita bisa dilanjut di sesi berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton sesi curhat kita kali ini. Jangan lupa terus beriadoh ya lewat jalur langit, apapun yang kita hadapi, apapun yang sudah terjadi di kehidupan kita, insya Allah yakin aja pasti Allah mudahkan, seperti itu guys. Kita harus tetap yakin, kita tetap harus berprasangka baik sama Allah. Insya Allah nanti Allah mudahkan apa yang akan menjadi jalan kita, seperti itu. Terima kasih sudah terus support kita, sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, komen, like, itu bisa langsung dipencet ya, untuk tombolnya bisa langsung dipencet. Terus support kita, terus dukung kita, dan terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di video berikutnya dengan topik yang berbeda. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, insya Allah ya. Jadi jangan lupa tetap semangat, jangan lupa terus berkarya, dan tetap bahagia. Terima kasih, kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.